Budidaya adalah suatu usaha yang bermanfaat dan memberikan hasil. Budidaya dapat dilakukan dalam segala bidang. Adalah arti dari budidaya itu sendiri. Juga ternak hewan kesayangan adalah pemeliharaan hewan yang memiliki keunikan dan dimanfaatkan khusus untuk hiburan, hiasan, dalam maupun di rumah, pengobatan, dan bukan semata untuk dijadikan sebagai hewan konsumsi sehari-hari. Jadi ternak hewan kesayangan adalah hewan yang diternakkan dan biasanya hewan itu memiliki ciri khas yang unik. Artinya unik apa? Ya tidak seperti hewan-hewan sejenis yang lainnya yang kita jumpai sehari-hari. Dan itu biasanya kebanyakan digunakan sebagai pajangan atau untuk dilombakan. Kemudian budidaya hewan ternak menurut Peraturan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2013 tentang budidaya hewan peliharaan adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu pada suatu kawasan budidaya secara berkesinambungan untuk hewan peliharaan dan produk hewan. Jadi untuk budidaya ini juga diatur oleh Peraturan Presiden itu nomor 48 tahun 2013. Jadi artinya pembudidayaan itu dilakukan pada suatu tempat kawasan tertentu ya, yang mungkin ya bisa juga jauh dari pemukiman. Karena apa? Kalau yang diternakkan itu adalah hewan-hewan yang memiliki kotor yang dalam cukup besar, maka akan sangat mengganggu lingkungan, utamanya udara yang ada di sekitar rumah itu. Makanya di sini diatur pada tempat yang tertentu, kawasan yang tertentu. Ini adalah contoh-contoh hewan ternak kesayangan. Yang pertama adalah ada kucing. Ini sudah jelas. Kucing itu merupakan hewan ternak yang setiap rumah tangga, hampir setiap rumah tangga ini memiliki. Dan hampir setiap hari kita akan melihat kucing. Nah, namun kucing itu sekarang banyak diterapkan kucing-kucing yang berasal dari daerah luar negeri. Contoh kucing Persia. Ini banyak digemari. Harganya pun sangat mahal. Kemudian kalau kita ternak kucing, tidak mungkin kucing itu akan kita ambil dagingnya. Belum ada ceritanya kalau kucing untuk konsumsi. Yang ada kucing sebagai hiasan. Kemudian juga ada kelinci. Nah, kelinci itu juga ada yang membudidayakan sebagai hewan kesayangan. Jadi hanya digunakan sebagai pajangan. Kadang-kadang kalau anak-anak kecil itu sebagai teman bermain. Jadi membeli kelinci bukan untuk disembelih. Terus juga ada kambing etawa. Nah, kambing itu kalau setiap hari kita akan menyaksikan tiruh kambing. Rata-rata dari ini orang banyak melihara kambing. Tapi kambing juga ada yang digunakan sebagai hewan kesayangan. Contoh ini, kambing etawa. Itu begitu besar, yaitu biasanya digunakan sebagai pajangan dan dilombakan. Kalau menang ini sebagai indukan itu harganya sangat mahal, sampai bisa ratusan juta. Jadi itu pun juga tidak mungkin untuk kalau membeli begitu mahal ratusan juta hanya untuk disembelih. Karena itu merupakan hewan kesayangan. Kemudian jenisnya ayam. Ini ayam banyak sekali. Ada ayam Polandia, ada ayam batik, ada ayam pisan, dan ada ayam bekisar. Ini adalah hewan-hewan jenis ayam yang sangat unik, di mana di desa kita ini jarang orang yang memelihara. Kamu lihat, di desa itu kebanyakan ayam di ayam kampung. Nah, ayam kampung itu ya bukan hewan kesayangan. Jarang, paling kesayangan dulu baru dibelah. Tapi kalau hewan-hewan ayam seperti yang kamu lihat dalam video ini adalah hewan-hewan kesayangan yang harganya mahal, tapi bukan untuk disembelih, hanya diambil
keunikannya sebagai hiasan rumah atau hiburan. Ini. Terus kemudian ada lagi ayam cemani, ada iguana, ada ayam Brahma, juga ada ayam serama. Lihat gerakan-gerakan dari video yang saya berikan contoh ini. Seperti ayam cemani itu pun kita juga pernah melihat, itu ciri khasnya semua anggota tubuhnya itu berwarna hitam, mulai dari bulu, kulit, mata, di dalam mulut itu juga semuanya berwarna hitam. Bahkan telurnya pun juga berwarna hitam, makanya harganya juga mahal. Dan ayam cemani ini banyak mengandung nilai mistis, ini orang-orang Jawa seperti itu. Kemudian ayam Brahma, ini kalau kalian lihat, ayam seperti ini juga jarang kita lihat. Ayam ini jarang dipelihara oleh daerah kita karena masih sangat mahal mungkin harganya ya. Ayamnya seperti itu, seperti pakai celana. Nah, kemudian juga ada ayam serama. Ayam serama ini kalau orang yang mengatakan ayam sombong atau ayam berdiri, karena apa? Jalannya membusungkan dada seperti orang berdiri. Ini pun sekarang mulai banyak dilirik oleh para peternak, karena apa? Juga harganya mahal dan unik. Nah, ini. Terus, nah ini budidaya yang lainnya. Ini seperti kalian sudah kenal semua, tidak asing lagi. Ada lovebird, ini burung-burung kicau, ada murai batu, ikan cupang, ikan lohan. Ini mungkin kalian banyak yang memiliki di antara 4 ini. Jadi semua hewan ini harganya juga lumayan laku di pasaran, dan cara pembudidayaannya juga nggak begitu sulit. Apalagi lovebird itu mudah sekali ditangkarkan. Nah, ini juga tidak mungkin kita membeli lovebird begitu banyak untuk disembelih, nggak mungkin. Hanya digunakan sebagai hewan hiasan yang ada di rumah. Ini dipajang, mungkin juga dilombakan berapa kekuatan lamanya berkicau. Ini. Kalau sudah menjadi seperti itu, harganya sudah barang tentu sangat mahal. Ini adalah contoh-contoh hewan ternak kesayangan yang tadi artinya apa? Hewan itu dipelihara bukan untuk disembelih atau digunakan sebagai konsumsi, tetapi hanya diambil keunikannya sebagai hiasan, mungkin untuk aduan atau mungkin untuk perlombaan dan sebagainya. Baik, sekarang kalau tadi saya terangkan budidaya hewan ternak kesayangan, sekarang kebalikannya, budidaya hewan ternak bukan kesayangannya. Nah, apa artinya? Budidaya hewan ternak bukan kesayangan adalah usaha untuk menternakkan hewan dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan dagingnya atau telurnya atau apanya itu, dan digunakan sebagai makanan pendamping nasi atau lauk pauk sehari-hari, maupun dijadikan sebagai makanan jajanan. Biasanya budidaya semacam ini dilakukan secara besar-besaran supaya memperoleh hasil yang banyak. Budidaya ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat yang memiliki lahan kosong, baik lahan yang luas maupun lahan yang sempit. Jadi mereka menggunakan teknik atau cara sendiri bagaimana bisa berternak meskipun menggunakan lahan kosong yang sangat sempit. Kita lihat contohnya sudah sangat kita kenal sehari-hari, bahkan kita mungkin juga makan ayam kampung. Ini semua kalian pasti punya. Tidak kecil sekali yang tidak memiliki ayam kampung. Karena apa? Mudah diternakkan dan tidak begitu menggunakan pemeliharaan yang khusus. Nah, tapi kalau ayam potong itu harus diterapkan secara besar, harus menggunakan cara-cara yang ada teorinya. Jadi panganannya tidak seperti panganan ayam kampung. Nah, kemudian kandangnya pun juga tidak seperti ayam kampung. Ini juga ada domba. Kemudian itu bawahnya ada lele nila itu sudah banyak di desa kita yang memelihara nila.
Ini juga memiliki nilai jual yang mahal. Karena apa? Setiap hari masyarakat itu butuh konsumsi atau konsumsi ikan nila. Kemudian, nah ini kambing lokal. Nah, ini kambing lokal ini pedus biasa wi. Kemudian lele ini kamu juga banyak minggu di rumah. Sapi perah. Dalam memelihara hewan itu ada juga hewan yang tidak boleh dipelihara atau diternakan secara bebas, yaitu hewan-hewan yang berbahaya. Jadi hewan yang buas. Ini sebagai contoh cuplikan beberapa hewan yang tidak boleh diternakan secara bebas di masyarakat. Ini juga ada singa. Sudah barang tentu kalian tahu singa itu ya buas seperti itu, sehingga kalau dipelihara di tengah-tengah masyarakat ini pasti akan menimbulkan kegaduhan dan ketakutan. Ini buaya pun juga demikian. Buaya juga demikian. Kemudian masih banyak lagi hewan-hewan buas lain yang tidak boleh dipelihara. Tentunya juga ada hewan yang dalam perlindungan, artinya tidak boleh diburu seenaknya. Karena apa? Nanti kalau masyarakat memburu hewan yang dilindungi, maka hewan tersebut akan punah. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam memelihara hewan ternak kesayangan maupun hewan non kesayangan, satu, ya, supaya nanti bisa berhasil, mencari bibit anakan yang unggul dan berkualitas. Jadi bibitnya yang boleh sing apik. Dua, memeliharanya dengan baik dan teliti. Tiga, pakan ternak harus memenuhi nutrisi, gizi, dan rutin. Jadi kalau memberikan pakan ternak itu ya harus rutin dan bergizi, supaya apa nanti akan menghasilkan jenis ternak yang baik. 4, kandang harus sesuai dengan ukuran, tergantung dari banyak dan sedikitnya ternak yang akan dibudidayakan. 5, sirkulasi udara harus memenuhi syarat. 6, kebersihan benar-benar dijaga. 7, hewan yang diternakan adalah hewan yang dianjurkan oleh pemerintah itu tadi. Jadi tidak semua hewan harus kita pelihara seenaknya. 8, ya barang tentu harus mengantongi izin dari pemerintah setempat